Gusti Rasulullah lahir bulan Molada hari Senin Sabtu
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di dalam majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita dalam keadaan sedemikian hingga menjadi perantara kita semua untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-haditsu tsamin fi fadlil mahabbah al-imaniyah wa athariha. Di dalam keutamaannya mencinta dalam kadar keimanan dan efek daripada seseorang yang mencinta. Hadirin yang dimuliakan Allah, mencintai sesuatu sangat berpengaruh kepada keadaan kita. Kita akan bisa terpengaruh secara total keadaan kita karena sebab perasaan cinta yang telah menguasai diri kita. Seseorang karena sebab perasaan cintanya itu berani berbuat apapun. Bahkan karena sebab cintanya yang mendalam dapat menjadikan buta dan tuli. Ketika sudah dalam perasaan cintanya, sehingga akan menjadikan nasihat tidak manfaat, kejadian yang mengancamnya tidak berpengaruh, sehingga dia akan hanyut di dalam perasaan cintanya itu. Seperti ibarat saat seseorang itu mencintai seseorang, meskipun orang lain mengatakan coba cek terus sakit, selalu celang, loratin, ya. Terus apa boleh? Odi boleh. Mikir kabina sudah cinta. Yukni wa yusim. Kocang ente juga. Ana jadi nggak diis dahlia. Kalau sudah cinta. Makanya orang kalau sudah tertimpa cinta ini buta hadirin. Sampai ada istilah tai ayam rasa kue tar. Ya. Meskipun jelek, cantik. Meskipun tidak enak, enak. Kalau sudah cinta. Nah, dalam bab kali ini akan menceritakan tentang perasaan cintanya sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nanti akan diajarkan gimana sih orang yang mencintai tapi dia tidak mencontoh orang yang dicintai, atau tidak mengikuti, tidak menerapkan apa keseharian yang dijalankan oleh orang yang dicintai. Karena pada hakikatnya saat dia itu sudah mencintai, maka dia akan ikut. Seperti kita nih sekarang kumpul di sini karena kita cinta ulama, karena kita cinta habaib. Mereka punya kebiasaan ya seminggu sekali atau setiap hari bahkan ya kumpul bikin majelis taklim, baca zikir bersama, sholawat, baca kitab. Ini karena kita cinta ke mereka sehingga kita mencontoh mereka. Beda dengan orang yang gak cinta. Kalau orang yang gak cinta melihat perkumpulan seperti ini, aduh apa? Ya, topnya top embong, ya kan? Yang dilihat adalah sisi jeleknya. Nah, yang dilihat adalah sisi ruginya. Tapi kan beda dengan orang yang dia itu sudah mencintai,
Seperti kita ini karena sudah terlalu cinta sehingga kita nggak peduli, padahal gelak laku. Kabit laku sampai sore. Tapi kita masih menyempatkan, padahal gelak misalkan telo mangka, duntenungan eroma sama istri sama anak itu lebih nikmat. Tapi kita tinggalkan untuk kumpul di sini. Kenapa? Karena kita cinta kepada para ulama, kepada para aulia yang punya kebiasaan seperti pada malam hari ini, sehingga kita punya badan kita paksakan. Sempat gak sempat paksakan. Kenapa? Karena kita cinta mereka dan mengikuti mereka. Nah, seharusnya begini. Orang yang mencintai seseorang tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tidak cukup hanya sekedar ucapan. Ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau telah berkata, pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yulkhid bihim, ay wa lam yastati ay ya'mala bi amalihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, gimana sih? Ada orang punya perasaan di dalam hatinya itu sangat cinta kepada seseorang tersebut, ya, tapi dia tidak mampu untuk menjadi seperti yang dicintanya. Dia tidak mampu menjalankan apa yang dijalankan oleh yang dicintanya. Faqala Nabi mengatakan, al mar'u ma'a man ahab. Orang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kenapa demikian? Karena kalau sudah cinta, mau gak mau dia akan maksakan dirinya untuk condong kepada yang dicintainya, sehingga pikirannya itu akan meliputi segala sesuatu kepada yang dicintainya. Jadi kalau sudah cintanya berat kepada seseorang, makanya sampai ada istilah mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, berjeding teringat padamu, ngekal becak teringat padamu, kan begitu. Karena sudah cinta. Berarti ente bakal pepolong bisa teringat benar itu, gitu. Ya, kamu bakal terkumpul dengan yang kamu cintai itu, sampai menjadikan seluruh batas waktunya untuk yang dicintainya, pemikirannya, pengorbanannya akan untuk itu. Ya, kita cinta kepada uang, yang kita bicarakan ya uang. Udah mencari hasil, untung, lo rogi, pakun berteh, lo bangkrut, pakun soki, ya, lo jadi orang semelarat, udah mencari terus setiap hari. Duduk sana yang dibahas itu, sini dibahas itu, sana, gak pernah membahaskan yang lainnya. Kenapa? Karena hatinya sudah terliputi cinta dengan dunia. Itu. Walhasil Nabi menjawabnya dengan sangat cepat, ringkas, dan menjelaskan kepada orang yang mendengarkannya. Pokoknya itu kalau polong saya cinta. Kenapa begitu? Karena kalau sudah mencintai seperti itu tadi, ya, kamu adalah budak daripada sesuatu yang kau cintai. Ya, kamu adalah budak daripada yang kau cintai. Kenapa begitu? Kamu akan diperbudak dengan yang kamu cinta. Ketika kamu sudah cinta kepada uang, maka kamu akan jadi budaknya uang. Buktinya apa? Penarik yang ditedung sampai tedung polek karena cinta kepada uang, kebebasnya udah. Ya kan? Tidak peduli apapun. Padahal leso. Tapi kalau kerasa leso, saking cintanya kepada uang. Begitu kita sudah mencintai kepada sesuatu, siap-siap untuk menjadi budaknya yang kamu cintai. Begitu juga kamu cinta ke istri, kamu cinta kepada anak, siap-siap kamu jadi budaknya istri dan anak. Bangun tidur yang dipikir gimana caranya nyenengin istri. Bangun tidur dipikirin nyenengin anak. Kenapa? Sudah cinta kepada istri dan anak. Maka cinta ke istri biasa baik. Jangan terlalu cinta kepada anak. Istri juga begitu, jangan terlalu cinta kepada suami. Sudah sering Anda sampaikan begitu. Kenapa begitu? Kamu bakal jadi budaknya yang kamu cintai. Begitu kamu gak mampu untuk membahagiakannya,
kamu akan menjadikan seluruh pikiranmu, aktivitasmu untuk gimana caranya bisa menyenangkan dia. Kenapa? Karena sudah terlalu cinta kepada dia. Nah, makanya orang yang paling gak rugi itu adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa begitu? Setiap gerak-geriknya akan menjadi buah untung bagi dia. Beda dengan kalau kita mencintai istri dan anak kita, belum tentu menguntungkan bagi kita. Ya, al-mar'u ma'amanah. Nah, ikhwan rahimakumullah, hadis An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan salah satu kegembiraan oleh para sahabat, karena sebab dikala itu ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Ibn Majah ini termasuk kadar hadis yang disampaikan oleh beliau dalam kitab yang 6 itu, mulai daripada memang yang pertama adalah Bukhari, kemudian Muslim, ya, sampai kemudian Abi Dawud, Ibn Majah. Nah, Ibn Majah ini juga yang paling didengar oleh para muhaddisin, ya, bagaimana apa yang disampaikan oleh beliau daripada ahadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau menceritakan pernah ada seorang budak, ada seorang badui ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, sedang berceramah, sedang bertausiah begitu ya. Seorang budak Nabi itu memang menceritakan tentang kiamat. Dan sering sekali Nabi Muhammad di setiap ceramahnya, karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu basyiran wa nadhiran, ngasih kabar gembira juga ngasih kabar ancaman. Nabi Muhammad itu tidak mungkin Nabi Muhammad itu cuma ngasih kabar gembira, kamu nanti bakal masuk surga, bakal dapat ini, enggak. Tapi Nabi juga di satu waktu itu mengancam. Termasuk saat Nabi SAW menceritakan tentang neraka, menceritakan tentang kiamat, diceritakan kiamat seperti ini, sampai akhirnya terdapat seorang badui, ya, faqala ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, ini dikatakan dalam hadis ini Nabi gak menggubris pertanyaan itu. Ketika Nabi sedang berkhutbah, orang ini bertanya, maka dalam Ibn Majah, kata siapa namanya, Ibn Majah ini diceritakan bahwasanya Nabi tidak langsung menjawabnya ketika orang badui ditanya. Kenapa begitu? Ada dua kemungkinan. Ini yang pertama, karena sebab Nabi sedang menyampaikan sesuatu kemudian dipotong. Biasa orang badui memang orang pegunungan, ya. Kemudian memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda jawabannya. Tapi memang dasar orang badui sampai ditanyakan lagi, ya Rasul, cerita tentang neraka, tentang kiamat, tapi kapan itu kiamat itu terjadi? Maksudnya ditanyakan kapan tepatnya terjadi kiamat. Mata sa'ah ya Rasul, mata sa'ah ya Rasul. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan pertanyaan juga. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'adatta laha. Wahai orang badui, wahai sahabatku, apa kira-kira yang kamu persiapkan untuk kamu nanti menghadapi kiamat? Fakana ar-rajula istakani, yakni asabahu khudu wa isti'dhamu li hadha su'al. Maka seketika itu juga orang badui ini tadi nunduk, khudu, kemudian merasa malu, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faka'anna ar-rajul istakan, faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, ma'adattu laha katsira siyam wala shalah wala sadaqah. Ya Rasul, aku tidak